Ada lagi peristiwa yang dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Nabi bertemu dengan suatu kelompok yang mana menanam sekali menanam terus memanen. Sekali dari menanam bisa tanam durian kan? Sekali menanam tapi panennya terus menerus. Itu yang ditemukan Nabi kelompok itu. Lalu Nabi bertanya kepada Nabi itu, wahai Jibril, apakah kelompok ini wahai sekali menanam tapi terus menerus manen? Ada itu memanen buah terus. Sekali dari menanam tapi manennya terus menerus. Dijawab oleh mereka Jibril bahwasanya itulah gambaran orang yang beramal ibadah yang dibalas berlipat ganda. Salah satunya contohnya misalnya acara nih. Ada yang hidupkan lampu, ada yang menyumbang lampu. Selagi dipakai untuk beribadah terus menerus mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025 bertepatan dengan juga tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah. Hari ini alhamdulillah kami insya Allah akan menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di Surau Al-Falah Parit 24 Dusun Makmur, Desa Sungai Intan, Kecamatan Tebilang Hulu, Indragiri, Riau ya. Alhamdulillah insya Allah, dan mudah-mudahan Allah berkahi dan diberikan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjutkan katakan. Masih kecil pun dua. Lanjutkan ada lanjut. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati pada hari ini. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran, yaitu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada beberapa kitab yang disebutkan. Saya ambil kitab daripada kitab Zaid Abu Al-Maliki. Karena di dalam kitab tersebut Zaid Abu Al-Maliki mengumpulkan daripada 3 kitab. Riwayat-riwayat yang kuat dikumpulkan oleh beliau. Namanya Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Al-Bahiyah. Tuhan kita. Saya ambil daripada kitab tersebut perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat. Kita sudah maklum sebelum Nabi diisrakan ada proses pembedahan. Riwayat mengatakan dari bawah tenggorokan dibedah sampai ke bawah pusat. Ke perjalanan dalam prosesnya. Yang membedah siapa yang memimpin pembedahan? Itu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil yang ada di dekat hijab Ismail. Dibedah, dikeluarkan apakah itu Nabi kotor? Kata. Ulama mengatakan bahwasanya ada Nabi bukan kotor tapi lebih dibersihkan lagi. Mungkin salah satu manfaatnya ketika orang Isra Mi'rajul Mu'min Absar otomatis wudu orang sembahyang wudu kada dulu. Sebelum sembahyang wudu kada wudu dulu. Berarti kan membersihkan. Orang sembahyang otomatis wudu dulu. Ada persinggahan pertama yang dilalui oleh Nabi, yang disinggahi oleh Nabi, itu namanya At-Taibah. Karena Nabi ada riwayat mengatakan yang paling kuat yaitu pakai buraq.
Al-barku berarti tidak ancak kita laju cepat perjalanan dirinya. Bergerak. Ya. Sudah disediakan buruk, berangkat mereka Jibril ke Nabi. Nah, pergi perjalanan, Nabi singgah pertama di Taifah, yaitu di Madinatul Munawwarah. Itulah nanti akan nanti Nabi akan hijrah dan disitulah dimakamkan. Sudah sampai di Taifah atau Madinatul Munawwarah tadi, sekarang ini kemudian Nabi disuruh oleh malaikat Jibril supaya sholat di situ. Sembahyang. Sudah sembahyang, berangkat untuk berangkat. Lalu tanyakan malaikat Nabi, ya Nabi, hai Jibril, tempat apakah perumahan Jibril? Itu namanya Al-Taifah. Taifah itu di Madinatul Munawwarah. Nanti engkau akan hijrah di situ dan dimakamkan di Madinah. Kemudian lewat sampai kemudian yang kedua, persinggahan yang kedua itu di Kuta Tursi, di Kuta Bajan. Disuruh turun Nabi, kemudian suruh 2 rakaat, kemudian berangkat ditanyakan di apakah tempat yang kita singgahi duhai malaikat Jibril? Dijawab oleh Nabi itu namanya Kota Madian. Itu Kota Madian nanti ada terjadi di situ ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu suatu pohon ketika melarikan daripada istana Fir'aun. Lanjut Nabi berjalan, singgah lagi suatu tempat namanya Gunung Tursina. Singgah di situ Nabi, sudah singgah, kemudian disuruh sholat 2 rakaat, sudah selesai berangkat lagi dengan buruk. Kalau bersama dengan Jibril. Di perjalanan ditanyakan wahai Jibril, tempat apakah yang kita singgahi Jibril? Jadi disampaikan Jibril, dikata apa? Dijawab oleh malaikat Jibril bahwa tempat yang kita singgahi yang ketiga itu namanya Gunung Tursina. Itulah nanti tempat dialog dengan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut, yang keempat, persinggahan yang keempat, singgah di suatu tempat namanya Kota Baitulaham atau Kota Syam. Singgah di situ, disuruh sholat dari Nabi 2 rakaat, kemudian berangkat. Lalu dikatakan oleh Nabi kepada Jibril, tempat apakah yang kita singgahi dulu? Itu namanya Baitulaham. Itulah tempat nanti Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Selesai sebelum masuk ke dalam Baitul Maqdis. Ada lagi peristiwa yang dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Nabi bertemu dengan suatu kelompok yang mana menanam sekali menanam terus memanen. Sekali saja menanam bisa tanam durian nih. Sekali menanam tapi panennya terus menerus. Lalu Nabi bertanya kepada Nabi Jibril, wahai Jibril, apakah kelompok yang Muhammad sekali menanam tapi terus menerus manen? Arti itu menanam buah terus. Sekali dari mana, tapi manggilnya terus menerus. Dijawab oleh malaikat Jibril bahwasanya itulah gambaran orang yang beramal ibadah yang dibalas berlipat ganda. Salah satunya contohnya misalnya acara nih, ada yang pakai lampu, ada yang menyumbang lampu. Selagi dipakai untuk beribadah terus menerus mendapat amal diri.
Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mengikuti proses peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad SAW di Surau Al-Falah, ya, Al-Falah, Parit 24, Dusun Karya Mamur, Desa Sungai Tan, Kecamatan Timur Bulu, Indragiri, Riau. Alhamdulillah, sama-sama tadi dengarkan dan langsung diisi oleh Al-Ustadz Asparudi. Nah, ini dai kondang asli dari Desa Sungai Tan. Alhamdulillah, dan tadi telah sama-sama didengarkan. Tentunya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi amalan dan tentunya menjadi nasihat untuk masyarakat Desa Sungai Tan. Dan yang kedua, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan peringatan ini Allah beri keberkahan untuk Desa Sungai Tan, dan tentunya kita masyarakat Sungai Tan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.